إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas nggih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini di Ahad pagi yang semestinya bapak-bapak olahraga ya atau santai gitu ya. Ada yang jogging, ada yang sepedaan ya. Ada yang mungkin aktivitas lain-lainnya. Tapi alhamdulillah kita semua ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita muliakan bersama ini. Mudah-mudahan ya setiap langkah yang kita lakukan ini akan menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita semua yang istiqomah terhadap sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Masih ya? Ya pagi-pagi biasanya semangat ya. Apalagi nanti habis ini kita bareng-bareng sarapan ya. Nah insyaallah. Jadi ruhiyahnya dapat ya, jasadiahnya dapat ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan ini sangat dahsyat ya. Saya nggak tahu kok diberi tema ini ya. Pendidikan kewarganegaraan. Mungkin sebelum kita mau membahas tema ini, nggak tahu ini Pak Bambang tahu saya guru ya. Karena guru saya ini aslinya Brebes ya. Brebes, ada yang dari Brebes. Katanya ini perumahan juga pendatang semua ya. Pak Bambang Brebes ya? Oh. Saya dari Brebes, kira-kira 2003 lah ke Jogja ya. Nah, S1 saya memang dulu jurusannya Civic Hukum ya, Kewarganegaraan dan Hukum. Ya. Sekarang diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Visipol ya, sekarang di UNY. Ya. Saya sehari-hariannya adalah ngurusin sekolah, Bapak Ibu sekalian. Ada pesantren Tahfidzul Quran Sahabatku ya, nama pesantrennya itu. Nah saya bagian di pendidikannya, ngurusin sekolahnya, ada tingkat KB, TK, SD, SMP dan SMA ya. Nah alhamdulillah sudah 5 sekolah ya di bawah naungan pesantren Sahabatku. Nah saya mengajar salah satunya ya, di samping juga nanti ngisi kajian-kajian. Nah basic saya memang pendidikan di kewarganegaraan ya, S1 PKNH, S2-nya di pendidikan ya, manajemen pendidikan. Maka kalau tema seperti ini mestinya saya berikan itu kepada anak-anak ya, bukan ke jamaah. Tapi karena ini pengajian nanti kita spill ya. Bagaimana nanti perspektif kita di dalam Al-Quran ya.
Jadi pendidikan kewarganegaraan Bapak Ibu sekalian mungkin ini sudah tidak menjadi asing ya bagi kita, karena namanya pendidikan kewarganegaraan itu wajib bagi seluruh ya siswa di Indonesia ini ya. Dari mulai TK sampai SD, SMP, SMA itu wajib harus ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bahkan perguruan tinggi pun ada ya, 2 SKS gitu ya. Semua jurusan harus ada ya, atau nanti masuk di pendidikan Pancasila sama saja ya. Nah, sekarang dirubah-rubah terus. Pendidikan kewarganegaraan ya, dulu pendidikan moral Pancasila diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan, diganti lagi menjadi sekarang yang terbaru mau rencana kembali lagi menjadi pendidikan Pancasila. Tapi ala kulli hal itu semua adalah perubahan-perubahan nama ya. Tapi sejatinya pendidikan kewarganegaraan setahu saya di seluruh dunia di berbagai negara itu pasti ada ya. Nah, kalau di negara-negara Eropa Barat ya namanya civic education ya, pendidikan kewarganegaraan. Kalau di negara-negara Timur Tengah namanya at-tarbiyatul watoniyah ya, pendidikan kewarganegaraan. Nah, di tempat kita ini di Indonesia itu namanya pendidikan kewarganegaraan. Itu wajib bagi seluruh siswa dari mulai tingkat usia dini sampai perguruan tinggi ya. Apa sih tujuan adanya pendidikan kewarganegaraan itu? Salah satu tujuannya adalah ya kita warga negara itu ya menjadi warga negara yang baik, yang tahu hak dan kewajiban, kira-kira gitulah ya. Nanti tujuan lebih luasnya lagi adalah ya untuk mencerdaskan warga negara ya yang berdemokratis, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Itu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, itu yang di mana-mana pasti itu. Maka di background ya, diturunkan menjadi tema-tema tertentu ya. Agar apa? Warga negara itu paham janjiannya ya. Kalian itu kita warga negara tahu nggak sih? Nah, maka pada akhirnya ya ketika mendapatkan pendidikan itu ya akan timbul rasa nasionalisme, kira-kira begitu ya. Nah, lalu lagi kemudian ada perspektif kebinekaan ya. Kebinekaan itu ya, istilah lainnya kemajemukan ya. Ada istilah lainnya adalah multikultural. Apa sih kebinekaan itu? Kebinekaan itu adalah kepenerimaan ya kita sebagai warga negara akan keberagaman. Beragam apanya? Budayanya, agamanya, ya sukunya, bahasanya. Nah, itu beragam. Indonesia kaya raya itu ya. Keberagaman budaya luar biasa. Bahasanya ratusan ya. Bahasanya saja ya. Tahunya kita kan cuma bahasa Jawa, bahasa Sunda. Banyak bahasa-bahasa di daerah kita ini ya, luar biasa kekayaannya. Belum lagi budaya-budayanya ya. Nah, agamanya juga banyak, walaupun mayoritas sekarang berapa? 88% ya penduduknya Muslim. Tapi ada 6 agama kan, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu ya. Nah, Konghucu. Nah, sekarang Februari sudah di mana-mana ini ada ya. Nah, hari Imlek nanti. Nah, itu agama ya. Jadi perspektif dari kebinekaan. Nah, lebih dari itu Islam sudah mengingatkan kita ya keanekaragaman ya suatu bangsa, suatu negara ya. Itu di dalam surat Al-Hujurat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Di surat 13 itu ya. Nah, Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa qabali lita'arafu. Jadi ya ayuhan nas wahai manusia ya. Kami ciptakan kalian itu ya ada 2 jenis ya. Ada gender laki-laki, gender perempuan ya. Nah, jadi enggak ada gender transgender itu enggak ada sebenarnya ya. Adanya ya cuman kalau enggak laki-laki ya perempuan ya. Lalu Allah ciptakan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Ini Allah mengingatkan ya.
lewat firman-Nya 1400-an tahun yang lalu sudah mengingatkan ya, bahwa keanekaragaman itu sesuatu keniscayaan ya. Nah, kalau homogen semua sama aja, kayaknya nggak asik ya. Nah, kita aja wah bedanya banyak ya. Jadi Islam itu bukan anti perbedaan, justru Islam itu sudah ya sudah menyatakan bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan ya. Suku, bahasa, ya, budaya itu beda ya. Maka Allah menganjurkan kepada kita untuk mengingatkan kepada kita perbedaan itu bukan untuk dibesar-besarkan, apalagi timbul perpecahan, kebencian, permusuhan sampai kemudian ya hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Maka perbedaan itu Allah mengingatkan kepada kita untuk lita'arofu, saling mengenal ya. Oh suku Jawa begitu ya, oh suku Sunda begitu, oh suku Bugis seperti itu, oh suku Bali seperti itu, dan seterusnya. Saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, tahapannya ya ta'aruf. Kedua, tafahum, tahu, memahami. Oh begitu. Ya. Bukan kemudian kita saling mengenal lalu ya berpecah belah, ya, berkelahi, bermusuhan, ya. Nah itu bukan saling mengenal, ya, tapi saling mencari ya kebencian. Ya, setelah mengenal, memahami, ya kita faham, nah, barulah kemudian takaful, ya, saling memikul beban. Seperti kita ya di takmir sini, ya kita saling mengenal. Oh si A itu ternyata bukan orang Jogja semua ini ya. Ada yang dari ya Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera misalnya ya. Saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, saling memahami. Kalau sudah saling memahami, maka akan timbul takaful, saling tolong menolong, saling ya merasakan ya merasakan beban ya dari saudara-saudara kita ini. Nah, jamaah rahimakumullah, itu adalah pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif kebinekaan. Jadi pemerintah ya di mana-mana suatu negara itu pasti punya ya namanya pendidikan untuk warganya agar dia sadar menjadi warga negaranya yang ya bertanggung jawab tadi ya, demokratis, berakhlak mulia ya, sehingga rasa itulah kemudian muncul adanya rasa nasionalisme ya. Nasionalisme para ulama kita dulu ya, para founding father kita ya menyampaikan satu statement yang ini juga menjadi ya semangat ya perjuangan para tokoh-tokoh bangsa kita ya. Apa itu? Hubbul waton minal iman. Ini bukan hadis ya, tapi ini adalah statement para ulama yang ingin menggerakkan semangat bahwa hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian dari iman ya. Semangat itulah yang nanti kemudian muncul ya. Nah, pada endingnya ya melawan penjajah ya, lalu kemudian kita mendapatkan kemerdekaan ya. Itu semangat hubbul waton minal iman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu objek kajian dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah warga negara ya. Warga negara. Kita ini orang-orang ya, kumpul jadi warga ya. Kumpullah satu rukun tangga RT. Kumpulan RT menjadi rukun warga RW. Kumpulan ya RW ya rukun warga dari berbagai macam RW itulah kumpul menjadi desa ya. Ketika desa-desa kumpul lagi menjadi kabupaten kumpul lagi menjadi satu provinsi ya, satu provinsi dari beberapa provinsi kumpul menjadi negara. Itulah negara yang di dalamnya ya warga negara yang berkumpul dalam satu kelompok namanya negara. Karena syarat berdirinya negara itu kan ada 4 ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada 4. Apa saja? 1, ini ngulang ya. ngulang pelajaran PKN ya. 1, ada wilayah ya kan. Jadi negara disebut negara itu harus ada wilayah. Nah, ada negara yang enggak punya wilayah? Ada? Mana? Enggak ada ya. Pasti ada wilayah. Kalau siswa saya udah pinter-pinter.
Ustadz, ini saya sebenarnya bukan ustadz ya, tapi karena ya ngajar TPA ya, ngajar SD IT misalnya ya, ngajar di pesantren sudah disebut ustadz ya, ngajar TPA aja ustadz ya. Nah, ustadz itu Israel itu punya wilayah enggak? Oh, sudah tak tanya seperti itu. Gimana jawabannya? Israel itu punya wilayah enggak? Kalau kita jawab enggak punya, kalau enggak punya kan pasti enggak di situ gitu ya. Loh, katanya wilayahnya punya Palestina. Nah, jadi sudah pintar-pintar ya. Nah, gitu ya, ada wilayah. Nah, kalau Israel ya memang enggak punya wilayah awalnya ya. Masuk ya seperti pendatang lah ya. Kula nyuwun ya, mohon izin mau tempat di sini. Ya namanya tamu itu ya enggak selamanya kan. Tamu itu dalam syariat Islam itu ya maksimal 3 hari loh ya, 3 hari. Kalau nanti kita kedatangan tamu itu 3 hari wajib ya, kita harus menyuguhi ya, wajib menerima tamu ya. Makanya Rasulullah SAW itu kan menyampaikan lah apa namanya, orang yang beriman gitu ya, mayyuminu billahi wal yaumil akhir. Jadi orang-orang yang dirinya mengakui dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu ya, muliakan tamumu. Kalau nanti ada tamu kita senyum gitu ya, sumringah gitulah, ojo apa cemberut gitu ya, karena itu bagian dari syariat memuliakan tamu ya, maksimal 3 hari ya. Jadi dimuliakan ya, disuguhi dengan yang baik ya. Bahkan Rasulullah ya malah menuntun ya, 1 hari mungkin hari pertama disuguhi apa yang enggak mungkin jarang kita makan gitu ya, mungkin lebih ya. Nah, baru hari kedua, ketiga turun. Setelah sehari ketiga mestinya ya seorang tamu itu ya sadar diri gitu ya. Tapi boleh enggak kita mengingatkan? Boleh, karena hanya 3 ya. Nah, tapi kalau tamu selama-lamanya gitu ya, ya bikin enak juga kan. Ya kan? Sudah gratis, segala-galanya gratis. Nah, itulah yang terjadi di wilayah Palestina kan. Sudah kula nyuwun, sudah dikasih gitu. Tapi ternyata ya selama-lamanya gitu ya. Nah, ini yang terjadi ya. Lalu yang kedua adalah setelah wilayah ada warga negara ya. Punya wilayah, enggak ada warga negara, yaitu hutan ya. Nah, hutan. Kemudian setelah warga negara ada pemerintahan. Baru yang keempat ada ya pengakuan dari negara lain. Ya, itu namanya ya disebut dengan negara, itu konsensus bersama ya, konsensus dunia. Jadi kalau ada yang membuat negara ya, misalnya negara Kalasan, membuat negara Kalasan, nah, ya itu 4 itu harus dipenuhi ya, jangan sampai ya kita tidak memenuhi itu bukan semuanya negara. Nah, di dalam Al-Quran ya tidak spesifik menyebutkan warga negara ya, tetapi Al-Quran menggambarkan ya satu kisah ya, berbagai macam kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana ya sebuah warga negara, umat atau kaum saat itu ya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sudah ya memiliki satu kehidupan ya. Kita melihat misalnya Al-Qur'an ya di berbagai macam ayat ya mengkisahkan berbagai macam kaum ya. Kaum ini ya warga negara ya istilahnya. Ada kaum Nabi Nuh ya. Ada kaumnya Nabi Hud ya. Kemudian ada kaumnya Nabi Soleh atau kaum Tsamud ya. Ada kaumnya Nabi Syuaib ya, namanya kaum apa itu? Kaum Nabi Syuaib ya. Kaum Tsamud ya, kaum Tsamud, kaum Hud ya. Nah, ini kaum-kaum yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana fenomena warga ya kaumnya nabi-nabi tadi itu ya digambarkan satu fenomena bagaimana mereka mengingkari ya nabi-nabinya ya. Maka Allah hancurkan kan kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah. Wah, kaumnya judek gitu ya. Hanya berapa orang yang beriman ya. Maka
Nabi Nabi Nuh ya. Kemudian ya kira-kira wadul sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sudah boring lah ya, 950 tahun berdakwah hanya sekian ya. Maka ya Nabi Nuh minta kepada Allah untuk dihancurkan ya. Begitu juga kaum Nabi Lut ya. Nabi Lut ini kaum Sodom ya. Banyak yang melakukan ya praktek homoseksual, lesbian. Nah, ini kaumnya Nabi Lut. Sudah diingatkan, diingkari. Bahkan istrinya Nabi Lut juga mengingkari walaupun tidak sebagai pelaku ya. Tapi sebagai apa ya? Endorse gitu ya. Mengendorse ya, mengkampanyekan. Nah, juga kena semua ya. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dibalik ya. Ya, buminya gitu ya. Jadi hati-hati nih ya. Nah, LGBT gitu ya, itu juga sangat, kalau kita itu kan sebuah praktek yang keji ya. Kalau kita misalnya mungkin hanya menganggap nggak apa-apa gitu ya, bukan pelaku, hati-hati itu ya. Karena itu sudah ada ya kisahnya ya. Siapa yang mendukung ya, siapa yang melakukan, apalagi melakukan ya, udah kena azab ya. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi Nabi Soleh kaum Samud ya, yang mengingkari ya dakwanya Nabi Soleh alaihi salam ya. Mereka dihancurkan ya, disuruh tidak menyembelih ya untanya Nabi Soleh, malah menyembelih. Mereka dihancurkan. Nah, kaum-kaum ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya kaum atau warga negara yang ya dikisahkan bahwa kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala maka dihancurkan ya. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itu ya pendidikan kewarganegaraan ya yang objeknya tadi adalah warga negara ya. Tidak hanya warga negara yang baik itu adalah warga negara yang baik sesama warga negara saja atau satu sama yang lain. Tapi warga negara yang baik justru ya harus memiliki hubungan baik juga dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan baik dengan alam sekitarnya ya. Nah, kalau kita kan mengenal ada dua ya, hablum minallah wa hablum minan nas ya. Ini konteks kewarganegaraan dalam perspektif Islam ya. Kita harus punya hubungan baik dengan warga satu dengan warga yang lain. Itu namanya hablum minan nas. Lalu kita harus punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, hablum minallah ya. Karena memang kita diciptakan di bumi ini ya tujuannya dua ya. Warga negara dimanapun kita berada punya dua tujuan ya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Yang pertama adalah tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah. Itu tujuan pertama ya. Warga negara siapapun ya, khususnya adalah warga negara yang beragama Islam ya. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah mengingatkan kita di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu luas ya Bapak Ibu sekalian. Ibadah itu kalau di ya pelajaran-pelajaran fikih nanti akan diturunkan menjadi dua. Ibadah mahdhah, kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah ya rutinitas kita, sholat ya, zakat bagi yang mampu, kemudian haji bagi yang mampu ya, kemudian puasa ya. Itu ibadah mahdhah yang wajib kita lakukan ya. Sholat wajib dilakukan dalam keadaan apapun ya, itu namanya ibadah mahdhah. Tidak cukup kita melakukan ibadah mahdhah saja, tapi juga ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Ibadah muamalah ya, hubungan baik kita kepada orang lain. Inilah warga negara dengan warga yang lain ya, hubungan baik ya. Nah, itu ibadah
kita bertetangga, ya. Kemudian ya, bertetangga melakukan ya pertetanggaan yang baik, ya. Karena Rasulullah mengingatkan, ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, ya. Kalau kita meyakini bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu, ya. Jadi jangan harap kebaikan kita kepada tetangga, ya, rukunnya kita kepada tetangga itu bukan ibadah, ya. Itu justru ibadah, ya. Rasulullah mengingatkan kita orang yang jungkir balik, ya, sholatnya 5 waktu nggak ketinggalan, ya, di masjid apalagi, ya. Lalu umroh tiap tahun misalnya, ya, atau bahkan tiap bulan, wah, umroh tiap bulan. Ya. Kemudian zakatnya juga nggak ketinggalan, infaknya, sedekahnya. Tapi dengan tetangga, masya Allah, judesnya, ya. Maka kata Rasulullah SAW, itu amalannya sia-sia, ya. Amalannya sia-sia, ya. Atau dikatakan sebagai muflih, ya, orang yang rugi, ya, orang yang rugi. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita jaga, ya. Jadi ibadah, ya, tidak hanya sholat saja, ya, zakat, haji, tapi ibadah, ya, muamalah, hubungan baik kita dengan tetangga, hubungan baik kita dengan teman, hubungan baik kita dengan rekan sejawat di kantor, di tempat kita kerja, itu adalah juga bentuk ibadah, ya. Apalagi ibadah yang lain, ya, pekerjaan kita. Kalau kita niatkan karena Allah, ya, lillahi ta'ala, untuk kemudian pekerjaan itu menghidupi keluarganya, maka itu juga ibadah. Jadi kita ini pagi, ya, berangkat, pulang petang gitu, ya, tiap hari rutinitas. Mungkin bosen, ya. Tapi bagi orang yang beriman, ya, kalau itu diniati karena Allah, kebosanan itu sudah menjadi, ya, berganti menjadi pahala, ya. Itu berhubungan baik dengan sama, ya. Bermuamalah, lalu berekonomi, jual beli juga akan menjadi ibadah manakala jual beli itu dilakukan dengan saling, ya, ridho, ya, menjauhi unsur riba, menjauhi penipuan, ya. Itu kalau kita lakukan, wow, jual beli itu ibadah. Apalagi Allah mengingatkan kepada kita, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Ya, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita bermuamalah, jual beli dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Ya, berekonomi, bermasyarakat, ya, bersosial, ya, semua kalau kita landasi, ya, ikhlas karena Allah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, itu juga ibadah. Jadi segala aktivitas kita itu ibadah, ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira aktivitas yang kita lakukan itu, ya, hanya rutinitas saja tanpa ada makna. Oleh karena itu kita mengingatkannya agar kita, ya, melakukan segala aktivitas kita ini, ya, satu, ya, niat, ya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niatnya baik, lurus, insya Allah yang kita lakukan juga baik, ya. Kalau sudah kita lakukan dengan baik, maka insya Allah hasilnya pun baik. Kalau sudah hasilnya baik, maka yang kita dapatkan pun juga baik. Itulah muaranya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat. Apapun, ya, segala aktivitas yang kita lakukan. Nah, jamaah pengajian Ahad pagi yang dimakan Allah, kok Jumat, ya, karena sering khutbah jadi Jumat. Nah, itu yang, ya, hubungan baik dengan sesama, ya. Berpolitik juga sama, ya, memilih kalau kita dilandasi untuk, ya, ikhlas agar bangsa ini lebih baik, ya, kemudian memilih orang-orang yang baik, ya, itu juga ibadah, ya. Loh, politik Ustadz, ya, itu kan cari kekuasaan, kalau sudah jadi nggak ingat, ya, itu perkara mereka. Tapi yang kita lakukan adalah memilih. Ini juga bagian dari kewajiban sebagai warga negara, ya. Kewajiban warga negara itu kan dua, ya, dipilih dan memilih, ya. Nah, itu kita mungkin di sini mungkin
Ada yang dipilih jadi caleg, ada enggak? Enggak ya. Mungkin kita memilih. Nah, kalau ada yang dicaleg ya dipilih ya. Kita memilih Bapak Ibu sekalian, kalau dilandasi lillahi taala karena Allah, itu juga bagian ibadah ya, ibadah. Nah, jadi aktivitas. Nah, apalagi kita ya warga negara yang mayoritasnya adalah muslim ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam, kita bangga lah ya dengan Islam di Indonesia ya. Kalau orang-orang Timur Tengah itu mengatakan ada dua negara ya, Indonesia ya. Dua negara itu yang yang diidam-idamkan ya, yang sampai ya mungkin sekarang itu terniang-niang. Satu adalah Andalusia ya. Andalusia itu di Eropa ya. Andalusia itu ya kira-kira 4 sampai 6 abad Islam itu berjaya di Andalusia, Spanyol ya. Jadi ya dalam sejarah itu Andalusia itu cepat sekali perkembangan umat Islam ya, populasi umat Islam itu berkembang pesat, tapi juga cepat hilang. Ya, sekarang ya tinggal kenangan aja ya. Ada Istana Alhambra gitu ya di Madrid, di Spanyol, di mana Villarreal, di Barcelona itu peninggalan-peninggalan Islam. Islam sudah hilang ya, tinggal peninggalannya. Ya umatnya ya masih beberapa lah ya, tidak menjadi mayoritas. Nah, yang kedua setelah Andalusia adalah Indonesia. Nah, kita ini. Indonesia itu apa? Indonesia itu ya berlahan tapi pasti ya. Islam masuk ke Indonesia itu berlahan tapi pasti ya. Ya, populasinya juga berkembang tapi sampai sekarang alhamdulillah ya masih tetap terjaga ya. Nah, kalau kita membaca ya bagaimana Islam itu hari ini sampai eksis ya, dan insyaallah ila yaumil qiyamah ya, agar Islam ini menjadi mayoritas, kan sudah menjadi mayoritas dunia kan, 270-an ya penduduk kita ini ya 88% ya muslim ya. Ada dua pendekatan ya, tokoh yang namanya Azumardi Azra ya dalam buku Revitalisasi Islam Politik. Ada dua pendekatan. Nah, Bapak Ibu ini juga menjadi mungkin pendidikan politik bagi kita ya. Ini relevan dengan kajian kita ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif kebinekaan. Apa dua perspektif Islam itu? Yang pertama adalah Islam ya, didakwahkan di negara kita itu melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah Islam kultural, yang kedua adalah Islam struktural. Nah, apa itu? Islam struktural itu adalah ya membumikan nilai-nilai Islam atau mendakwahkan Islam itu pada lembaga-lembaga formal kenegaraan. Itu namanya Islam struktural. Nah, lembaga-lembaga kenegaraan yang kita ketahui kan ada 3 ya. Pertama lembaga legislatif, kedua lembaga eksekutif, yang ketiga lembaga yudikatif. Eksekutif di dalamnya ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang nanti kita 14 Februari memilih. Itu nanti akan duduk di lembaga legislatif ya, DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Setiap provinsi itu harus mewakilkan 4 ya. Nah, kalau nggak salah Jogja itu ada 9 perwakilan yang akan nanti kita coblos, 9 atau 10 ya. Itu hanya dipilih 4 yang akan mewakili setiap provinsi menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah ya. Nah, kemudian di turunannya di bawah ada DPRD tingkat provinsi. Ya, itu juga akan milih. Lalu di bawahnya ada DPRD tingkat kabupaten atau kota juga memilih. Itu namanya lembaga legislatif. Nah, monggo dipilih orang-orang soleh. Biar apa? Ini dakwah Islam di lembaga legislatif itu jalan. Ya, setidaknya mereka itu mendukung dakwah Islam. Apa itu? Ya kalau nanti melegalkan undang-undang LGBT, siapa yang mau mencegah? Kalau anggota dewannya orang-orang yang nggak tahu Islam, ya kan? Itu penting ya. Itu yang pertama, lembaga legislatif. Yang kedua adalah lembaga eksekutif, yaitu presiden.
ada menteri, ada dirjen di bawahnya itu ya. Kemudian di bawah lagi ada namanya gubernur, bupati, wali kota. Itu adalah lembaga eksekutif. Ini punya perannya luar biasa ya. Ya kan? Kalau DPR melegalkan undang-undang LGBT, kalau presiden nggak setuju, nggak bisa, ya kan? Karena tanda tangan presiden kan. Makanya pilih presiden yang tahu, ya, tahu agama ya. Saya nggak mengkampanyekan 1, 2, 3, silakan ya. Semua Islam, ya kan? Silakan, ya. Pilih yang mungkin mudaratnya kecil, ya. Calonnya ada 3, gitu ya. Silakan. Itu penting ya, karena ya, presiden itu di negara kita itu punya 2 kekuasaan, yaitu kepala pemerintah dan kepala negara. Beda dengan negara Malaysia ya, negara Inggris gitu ya. Itu hanya kepala pemerintahan saja, kepala negaranya enggak. Kalau Malaysia kan perdana menteri ya, kepala pemerintahannya, kepala presidennya ya raja. Ya. Kalau kita, luar biasa kekuasaan presiden ya. Nah, itu lembaga legislatif. Yang ketiga adalah lembaga eksekutif. Tadi legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Yudikatif adalah lembaga kehakiman ya. Di situ ada Mahkamah Konstitusi ya, dan ada Mahkamah Agung, ada Jaksa Agung. Turunannya nanti ada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi. Nah, itu kalau hakimnya nggak takut sama Allah, wah bahaya kan. Nah, ada orang yang mungkin ya harusnya diperlakukan adil, nggak adil ya. Nah, kita butuh nih orang-orang yang bisa masuk ke dalam lembaga yudikatif agar menjadi hakim yang adil ya. Agar menjadi hakim yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Islam kultural. Alhamdulillah umat ya, saudara-saudara kita yang muslim banyak yang masuk sini ya. Kita dukung ya. Bagi kita mungkin nggak kuat, saya mau kalau jadi anggota DPR atau jadi apa gitu nggak kuat, godaannya banyak ya. Ya udah nggak usah masuk gitu ya. Biar mereka yang kuat-kuat ya. Karena godaannya ya korupsi lah ya kan. Nanti kehidupannya glamor lah, nanti main hal-hal yang lain lah, itu memang ya tantangannya ya. Kalau nggak kuat ya sudah, kita jangan masuk ke wilayah Islam struktural. Ada yang kedua namanya Islam kultural ya. Apa itu Islam kultural? Adalah Islam yang ya menebarkan dakwah Islam atau membumikan nilai-nilai Islam melalui akar rumput ya, yang tidak masuk pada ranah-ranah kekuasaan negara ya. Apa itu? Ya di bidang pendidikan. Saya nggak kuat nih, saya masuk ke Islam struktural, nggak kuat saya, ya kan? Mau jadi caleg itu nggak cuman modal omongan ya, nggak cuman modal mungkin sosial saja, tapi juga ada finansialnya ya. Nah, itu nggak kuat. Nah, pendidikan, saya kuatnya apa? Ya saya harus berdakwah melalui pendidikan. Maka saya masuk di dunia pendidikan, pesantren, sekolah-sekolah. Buat apa? Menyiapkan anak-anak ini biar menjadi anak-anak yang soleh, yang baik, yang cerdas, yang profesional, yang pinter sesuai dengan bidangnya. Ketika ini disiapkan, kira-kira lah ya tujuan kita, kalau dia masuk ke wilayah Islam struktural, nah dia cerdas, pinter, soleh. Kira-kira gitu ya. Ini garapan saya ya, wilayah pendidikan. Ada yang masuk wilayah sosial, keorganisasian, ada ormas, organisasi Islam kemasyarakatan ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Irsyad, ada IKADI ya, ada Dewan Dakwah dan seterusnya. Silakan masuk. Untuk apa? Berdakwah akar rumput ya. Ya. Atau masuk ke dewan masjid ya, ketakmiran. Ini dakwah ya. Nah, ini harus ada orang-orang yang seperti ini untuk menyiapkan ya. Nah, sehingga kira-kira kalau kita menata umatnya seperti ini bagian dari dakwah takmir nih ya. Dakwah masjid ya, menguatkan, mengokohkan ya jamaah agar jamaah imannya semakin kuat, agar jamaah ukhuwahnya semakin kuat, agar jamaah guyubnya semakin ya kental gitu ya. Nah, ini tugas takmir, dakwahnya takmir ya. Nah, harus dijaga. Nah, apalagi ya ada ya, kurikulum yang dibuat untuk kemudian mencerdaskan jamaah ya. Nah, itu luar biasa ya. Nah, ini untuk menyiapkan ya. Ketika jamaah cerdas ya, pinter,
soleh, maka saya yakin dia memilih yang enggak, ya, yang enggak bukan-bukan gitu ya. Pasti dia memilih sesuai. Kan orang itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, ruh-ruh yang baik itu akan dikumpulkan ya dengan ruh-ruh yang baik. Enggak mungkin orang baik itu enggak milih orang yang baik. Ya. Jarang orang berjamaah itu melakukan sesuatu kesalahan. Ya. Maka oleh karena itu, ya, untuk menguatkan ya eksistensi warga negara kita ya sebagai umat Islam ini, ya dua pendekatan Islam kultural, Islam struktural ini harus kita kuatkan. Ya. Jadi jangan ansih, politik penting itu ya, penting. Jadi kita sadarkan, ya. Yuk kita dukung nih saudara-saudara kita yang mau ke legislatif, yang mau jadi anggota dewan, yang mau jadi presiden, ya, yang mau jadi hakim dan seterusnya didukung, ya. Nah tugas saya menyiapkan agar menjadi anak-anak yang siap untuk bisa, ya, berlaga atau bisa masuk ke wilayah Islam struktural. Nah yang terakhir, tugas kita sebagai warga negara, sebagai umat Islam, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah sebagai khalifah fil ard, ya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Hai para malaikat, saya akan menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah." Khalifah itu apa? Pemelihara, ya. Ya, pemelihara, kemudian pelestari, pemakmur, ya. Nah, agar bumi yang kita tempati ini semakin, ya, lestari, ya, semakin seimbang, bukan dirusak, ya. Tugas kita seperti itu, ya. Karena memang ya berbagai macam kerusakan ini memang karena tangan ulah manusia, ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Telah nampak ya kerusakan baik di daratan atau di lautan karena ulah tangan manusia, ya. Padahal tugas kita di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard, ya, pelestari, pemelihara, ya, pemakmur, ya, agar bumi yang kita tempati ini semakin seimbang, ya. Banyak sekali kekayaan-kekayaan yang ada di alam kita ini, di bumi kita ini, agar apa? Agar Allah menginginkan kepada kita untuk ya dijaga, dipelihara, dilestarikan, dimakmurkan, agar itu bisa digunakan untuk kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini, ya. Nah, jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, ya, bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif kebinekaan, bahwa kita sebagai warga negara ini ya dituntut, ya, untuk menjadi warga negara yang demokratis, yang berakhlak mulia, yang cerdas dan bertanggung jawab, ya. Salah satu ya tujuan pendidikan keluarga negara itu adalah bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu adalah dia baik kepada warga yang lain, dia baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia baik kepada lingkungan sekitarnya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, ya, insya Allah, ya, warga negara kita sebagai warga negara yang berkebinekaan, yang beragam ini, ya, akan semakin rukun, ya, akan semakin, ya, guyup, dan dampaknya adalah, ya, pada negara kita, ya. Dampak dari itu semua akan terwujudlah namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Negara yang insya Allah, ya, dengan beraneka ragam itu Allah akan jaga, Allah akan, ya, bimbing kita, dan Allah akan mengampuni segala, ya, dosa-dosa kita. Manakala kita semua adalah warga negara yang melakukan tiga hal itu, ya, kebaikan kepada warga negara yang lain, kepada Allah, dan kepada lingkungan alam sekitarnya. Demikian mungkin yang sedikit ini, kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menyiapkan slide, padahal sudah disiapkan, ya. Nah, karena tidak diingatkan untuk bikin slide. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Apakah ketika kalau kita masih berada di Madinah, itu masih
negara ya. Kemudian apakah yang dilakukan oleh para generasi awal, yaitu menaklukkan wilayah di sekitar tiga negara tersebut, itu apakah tujuannya memperluas negara atau apa? Boleh dijelaskan? Iya. Baik, terima kasih MC yang tanya mewakili jamaah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Makkah itu kan banyak sekali tantangannya ya. Pokoknya hambatan dan tantangannya luar biasa ya, sampai pada ya pembunuhan, kira-kira gitulah ya. Singkatnya Rasulullah dan para sahabat disuruh hijrah ya ke Madinah. Dan sebelumnya Madinah sudah disiapkan ya. Sebelumnya Madinah sudah disiapkan ya. Bagaimana orang-orang Madinah itu ya ketika datang ke Mekah sudah ditemui oleh Rasulullah, kira-kira didakwahi dulu gitu ya. Ketika nanti sudah akan ke Madinah itu mereka sudah menerima ya. Kan gitu settingannya begitu. Kan kita nggak tiba-tiba nih, saya mau hijrah nih ke mana? Ke Papua misalnya ya. Nggak ada yang kenal ya siapa yang mau menerima kan. Nah, itu strategi Rasulullah. Nah, ketika begitu ya diwajibkan untuk hijrah, semua hijrah ke Madinah, dan alhamdulillah ya masyarakat Madinah sudah rindu ya, sudah menantikan ya kehadiran Rasulullah dan para sahabatnya ya. Nah, kisah inilah ya singkatnya kira-kira. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya mempersaudarakan lah ya kaum muhajirin, kaum ansor. Kaum ansor itu di dalamnya ada Aus dan Khazraj. Dua suku ini itu saling bertengkar ini. Dan Madinah itu majemuk ya, sukunya banyak. Ada suku Aus, ada suku Khazraj, ada suku Yahudi, ada Koinuko ya, ada suku suku dari kalangan Majusi gitu ya. Nah, beragam, agamanya juga beragam ya. Jadi Rasulullah datang situ ya majemuk masyarakatnya ya. Maka ada dua suku yang saling bertengkar nih ya. Aus dan Khazraj. Jadi masalah sedikit perang gitu ya. Masalah sepele wah kelahi gitu ya. Itu kaum Aus dan Khazraj. Ketika Rasulullah hadir ya, mereka dipersaudarakan karena sudah mereka mengimani ya Rasulullah dan ya Allah dan Rasulnya itu dipersaudarakan. Maka dijadikanlah kaum Ansor. Ketika sudah ya dipersaudarakan, maka kaum Ansor ini juga dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin ya. Dipersaudarakan. Ya, dipersaudarakan ini si A bisa jadi adiknya atau kakaknya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW membangun tatanan kemasyarakatan ya. Jadi Rasulullah sudah membangun pondasi dakwahnya melalui pembangunan pertama masjid, baru kemudian keluar membangun ya sektor ekonominya, pasar gitu ya. Nah, jadi masjid sebagai pembinaan ya warga negaranya itu, warga Madinahnya itu ya. Nah, baik secara spiritualnya ya, fisiknya ya, kemudian sakofahnya, lalu kemudian ya pasar disiapkan. Dan itu kemudian luas ya menjadi satu kesatuan kota ya. Namanya Madinah Al-Munawwarah ya, yang dulu namanya Yasrib ya. Madinah itu kota ya, Al-Munawwarah cahaya. Jadi kota yang bercahaya yang dulunya gelap ya, berbagai macam perkelahian antar suku gitu ya. Nah, menjadi Al-Munawwarah ya. Apakah ini disebut dengan negara? Memang saat itu belum ada konsesi kesepakatan syarat berdirinya negara. Tapi itu sudah disebut, sudah diakui oleh imperium ya saat itu ya. Ada imperium Romawi, ada imperium Romawi sama Persia. Saat itu ya ada dua imperium saat Rasulullah itu ya. Ada dua imperium yang besar ya, Romawi dan Persia ya. Nah, sehingga itu disegani ya. Maka sudah solid lah kira-kira ya dengan presidennya ya, walaupun belum dikatakan ya disebut dengan presiden ya. Ya Rasulullah itu ya. Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama Rasulullah ya. Dan berkembang pesat, dan ingat kemajemukan itu Rasulullah bukan kemudian, "Woi, kamu Yahudi singkirkan, kamu orang Majusi singkirkan." Enggak. Justru Rasulullah itu membuat satu konsensus ya, namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu luar biasa isinya ya.
salah satu konstitusi ya. Orang sejarawan mengatakan ya, salah satu konstitusi modern di dunia saat itu adalah ya Piagam Madinah. Ya undang-undang lah ya. Jadi itu merangkul semua ya. Itu contoh ya. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan, "Woi, bunuh itu orang kafir gitu ya. Tembak itu orang." Nah, itu bukan sifatnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah itu yaitu bagaimana melakukan praktek ya, melakukan satu kegiatan yang di situ majemuknya luar biasa, tapi bisa dikelola dengan baik, dengan konsensi ya, dengan konsensus bersama ya, kesepakatan bersama, sehingga Pak mereka saling memiliki. Ya adalah orang yang sudah sepakati kemudian melanggar, ada ya, zaman Rasulullah juga ada ya. Nah apalagi sekarang ya, tapi kesepakatan itu dipilih dilakukan secara bersama sehingga dijalankan bersama. Itu praktek bagaimana Rasulullah menjalankan negara yang ya kebinekaan gitu ya, yang multikultural, yang majemuk gitu ya. Saya kira itu Pak. Kalau ekspansi ke yang lain itu namanya futuhat ya. Futuhat itu pembebasan. Jadi Rasulullah itu berdakwah, ngajarin dulu nih. Ini ada sebuah negara kok rakyatnya sengsara ya, kezalimannya banyak. Lalu diingatkan ya melalui surat ya, melalui delegasi para sahabat diingatkan ya, wahai sang raja ya, ini ada pesan dari Rasul kami, jelaskan, Nabi kami ya, jelaskan. Mau nggak masuk Islam kira-kira gitu. Kalau enggak ya kami akan membebaskan ya rakyat kalian dari kezaliman ya. Jadi futuhat ya. Jadi umat Islam ketika futuhat itu bukan penjajah. Kalau menjajah semua mengeruk kan kekayaannya. Kemudian rakyatnya disengsarakan. Enggak. Begitu Islam masuk, wah semua bahagia kan. Nah, maka Islam itu sebetulnya ya, masyarakat banyak berbondong-bondong memeluk Islam itu karena akhlaknya. Salah satunya ya. Nah, kalau penjajah begitu dia menguasai, wah habis itu yang nggak mau. Ya. Habis itu yang enggak sepaham gitu ya. Tapi Islam tidak ya. Yang beriman silakan ya. Bebas. Ya. Kita apa namanya pelihara kira-kira ya. Kita amankan. Yang enggak mau juga ya, kita akan tetap jaga. Tapi syaratnya membayar jizyah kira-kira gitu ya. Kalau sekarang pajak lah. Kalau kalian sudah menjadi warga negara ya umat Islam, maka kalian akan aman ya dengan syarat membayar jizyah. Kalau ada yang mengganggu, ya kami terdepan untuk ya melawannya. Nah itu Islam, cara Islam ya. Dan futuhat itu sangat banyak sekali ya. Sehingga Islam bisa menguasai seluruh sepertiga dunia ya saat itu ya. Nah gitu. Terima kasih. Yeah. Sambun. Ditutup. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah, kita menundukkan hati dan kepala kita agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk dzurriyyah kita, keluarga keturunan kita ya, untuk masyarakat kita ya, wabil khusus negara kita yang akan menjalankan ya, 5 tahunan ya pemilu, agar negara kita terjaga ya menjadi negara yang aman, rukun, tentram dan sejahtera bagi kita nih. Ilaha diniyah wali syafaati Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.